Nurdiansyah, NIM 8978868, Prodi PGSD UPBJJ UT Palembang. Baiklah, saya akan dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan praktikum IPA tentang jenis zat dalam makanan dengan judul praktikum pengelompokan makanan. Apa itu makanan? Makanan adalah zat yang dimakan makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang diolah menjadi energi. Nutrisi utamanya meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Tujuan praktikum ini adalah dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Adapun alat dan bahan yaitu piring kecil untuk mengumpulkan sebagian bahan dan 20 macam bahan makanan tanpa sebagai tempat bahan pengelompokan, pulpen, dan tabel pengamatan. 20 macam tadi, beberapa makanan tadi terdapat ikan asin, ayam, ada tahu, mie, ada ubi, ada jagung, ada kentang, ada roti, ada nasi, ada telur, ada susu, ada tempe, pisang, markisa, wortel, kacang tanah, santan, minyak sayur, keju, dan bayam. Langkah-langkah pengamatan yaitu kumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam. Yang kedua, kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang ketiga, catat semua data masing-masing ke kelompok itu dalam blok kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Yang keempat, simpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Ini adalah hasil setelah kita kelompokkan. Untuk karbohidrat ada nasi, roti, ada kentang, jagung, ada ubi, dan mie. Karena kaya akan serat dan karbohidrat yang kompleks. Adapun protein ada telur, ikan asin, daging ayam, tempe, tahu, dan susu. Karena kaya akan protein hewani dan nabati. Adapun lemak terdiri dari keju, minyak goreng, santan, dan kacang tanah. Adapun vitamin terdapat bayam, ada juga wortel, markisa, dan yang terakhir yaitu pisang. Karena semuanya mengandung sumber kalsium dan mineral yang baik bagi kesehatan. Kita simpulkan bahwasanya bahan makanan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok zat gizi utama berdasarkan kandungan dominan di dalamnya
sebagai zat tenaga, karbohidrat dan lemak zat pembangun yaitu protein, dan zat pengatur yaitu vitamin dan mineral. Dari 20 macam bahan makanan yang diuji dapat didapatkan pengelompokan sebagai berikut. Untuk karbohidrat, bahan-bahan seperti nasi, roti, kentang, jagung, ubi, mie, karena semuanya berfungsi sebagai sumber energi kompleks bagi tubuh. Untuk protein yang terdiri dari telur, ikan asin, daging ayam, tempe, tahu, dan susu adalah merupakan sumber protein yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Untuk lemak, yaitu ada keju, minyak goreng, santan, kacang tanah sebagai sumber lemak yang berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan energi bagi tubuh. Dan vitamin terdiri dari bayam, wortel, markisa, dan pisang. Secara umum, setiap bahan makanan mengandung lebih dari satu zat gizi. Namun, dikelompokkan berdasarkan zat gizi yang paling dominan kandungannya atau fungsi utamanya dalam menu makanan. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat atau amilo merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk menguji bahan karbohidrat, di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan iodium. Jika bahan makanan ditetesi larutan iodium dan terlihat perubahan warna menjadi biru tua, biru ungu, ataupun biru kehitaman, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat. Apel, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang. Makanan yang akan diuji di atas nampan. Dari hasil pengamatan, ternyata bahan yang mengandung zat karbohidrat atau amilum adalah pisang, yang mana warna awal pisang adalah kuning, berubah menjadi ungu kehitaman. Yang kedua, nasi, yang mana warna awal nasi adalah putih terang berubah menjadi ungu kebiruan. Yang ketiga adalah tepung terigu, yang mana awal warnanya adalah putih terang berubah menjadi ungu kebiruan. Yang keempat, kentang, yang mana warna awalnya adalah kuning berubah menjadi ungu kebiruan. Dan yang terakhir, biskuit, yang mana warna awal adalah kuning berubah menjadi kebiruan. Hal tersebut dikarenakan reaksi antara zat iodium dengan zat-zat amilum, sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi ungu sampai kebiruan. Dari hasil pengamatan, dari 10 bahan makanan yang ada, terdapat 5 bahan makanan yang mengandung amilum. Yang paling tinggi yaitu pisang, nasi, tepung terigu, kentang, dan biskuit. Selanjutnya, uji lemak. Lemak adalah makronutrien, zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak bersifat tidak larut dalam air dan akan meresap ke dalam kertas, meninggalkan noda transparan atau berminyak yang tidak hilang saat dikeringkan. Mari kita amati uji lemak dengan menggunakan senter. Air. Air tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Minyak. Minyak mengandung lemak karena kertas transparan. Kemiri. Kemiri mengandung lemak karena kertas transparan. Margarin. Margarin mengandung lemak karena kertas transparan. Wortel. Wortel tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Seledri. Seledri tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Jagung tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Singkong. Singkong tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan.
Kaca, kacang mengandung lemak karena kertas sedikit transparan. Pepaya mengandung lemak karena kertas transparan. Santan, santan mengandung lemak karena kertas transparan. Susu, susu tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan.